Umat Tuhan yang terkasih, berkah dalam. Secara umum, sakramen diartikan sebagai tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Dalam Gereja Katolik ada 7 sakramen yang dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu sakramen inisiasi, penyembuhan, dan panggilan. Sebagai bagian dari keluarga besar Gereja Katolik, Paroki Santo Arnoldus Jansen Bekasi secara berkala menerimakan sakramen-sakramen tersebut kepada umat yang memerlukannya. Itulah sebabnya, beberapa saat yang lalu, di Gereja Santo Arnoldus Jansen Paroki Bekasi dilaksanakan penerimaan sakramen inisiasi. Apa maksud dan tujuannya, serta sakramen apa saja yang diterimakan dalam kesempatan tersebut, San Prafokus telah merangkumnya untuk Anda. Selamat mengikuti. Inisiasi berasal dari bahasa Latin inire atau initiar, yang berarti memasuki, atau bergabung ke dalam suatu kelompok. Dalam Gereja Katolik, sakramen inisiasi merupakan sakramen wajib yang harus diterima seseorang untuk bisa menjadi warga gereja. Oleh sebab itu, sakramen inisiasi terdiri dari 3 tahap, yaitu pembaptisan, penguatan atau krisma, dan sakramen ekaristi. Terkait dengan penerimaan sakramen inisiasi di Gereja Santo Arnoldus Jansen Bekasi yang dilaksanakan pada hari Minggu 6 April 2025, berikut penjelasan panitia. Ya, pada hari ini, pada kesempatan hari Minggu ini, kita telah melaksanakan sakramen inisiasi bagi 70 peserta calon baptis yang terdiri dari 12 konvalidasio, 12 pasang konvalidasio, lalu 20 katekumen calon baptis, dan sisanya adalah mereka yang diterima, di mana mereka belajar di 2 wilayah, yaitu di wilayah YP2 dan di wilayah tengah. Sanpera memang bergabung di wilayah tengah untuk program sakramen inisiasi ini. Lalu mereka sudah belajar selama kurang lebih dalam 1 tahun. Sebagai sakramen yang paling mendasar, sakramen baptis adalah sakramen pertama yang wajib diterima. Sebab tanpa sakramen yang satu ini seseorang tidak dapat menerima keenam sakramen lainnya. Itulah sebabnya, banyak orang yang menerima sakramen baptis tidak lama setelah yang bersangkutan dilahirkan. Namun ada pula orang yang menerima sakramen ini pada saat yang bersangkutan sudah menginjak masa remaja atau bahkan sudah dewasa. Dalam sejumlah peristiwa, bahkan ada yang sudah pernah mengalami pembaptisan dalam gereja lain. Yang berasal dari keluarga yang agamanya campuran, ya orang tuanya, akhirnya saya mengikuti Katolik yang mana agama dari bapak saya, dan puji Tuhan saya bisa mengikuti katekumen selama hampir 1 tahun ini dari bulan Juli 2024 sampai dengan bulan April 2025 ini. Terima kasih banyak untuk para katekis yang telah setia menemani dan mengajari kami dalam memperdalami iman-iman Katolik kami sehingga kami bisa akhirnya diterima dalam inisiasi dan baptisan Gereja Katolik. Yang menarik adalah, selain penerimaan sakramen inisiasi sebagaimana biasanya, dalam kesempatan ini juga dilaksanakan peneguhan perkawinan atau yang lebih dikenal dengan sebutan konvalidasio. Lazimnya, konvalidasio diterimakan kepada pasangan suami istri yang sebelumnya melaksanakan perkawinan campur, baik kawin campur beda agama maupun beda gereja. Karena gereja Allah di hadapan para saksi dan juga umat yang ada di sini, saya tegaskan bahwa perkawinan Bapak Ibu saat ini adalah perkawinan Katolik yang diakui oleh gereja Katolik dan sah. Terima kasih. Pernikahan kami sebelumnya belum resmi dengan peraturan tata cara Katolik, dan syukur pada Tuhan pada hari ini setelah 1 tahun mengikuti kelas katekumen, saya dan istri saya pada hari ini kami berdua satu keluarga sudah resmi diterima menjadi anggota keluarga Gereja Katolik.
Menyadari esensi dari sakramen inisiasi serta pentingnya peneguhan perkawinan secara Katolik, berikut himbauan yang disampaikan oleh mereka. Pesan saya untuk teman-teman yang seperti saya, yang dimana memiliki pasangan Katolik dan seperti saya yang non-Katolik. Pertama yang saya harapkan, semoga kalian bisa mengerti dulu apakah hati kalian benar-benar ingin mengikuti Katolik bersama pasangan kalian. Jangan karena hanya sebuah pernikahan kalian oh ya saya harus Katolik untuk suami saya. Selebih-lebih mengikuti misa bersama itu akan membuat kalian semakin terbuka. Kalian akan semakin, oh ternyata Kristus itu dan Bunda Maria memang harus dihormati menurut saya. Bagi saudara-saudaraku yang saat ini juga masih berproses seperti kami, hal yang dapat kami share ke saudara-saudaraku adalah tetap ikuti, sabar, karena prosesnya memang tidak mudah. Selama 1 tahun kita harus betul-betul komitmen. Umat dari Santo Arnoldus Jansen, tentunya kami dari sesi katekese berharap sesuai dengan hukum bergereja bahwa kita semua harus melengkapi sakramen-sakramen kita. Nah, tentunya hal ini dibantu dari ketua-ketua lingkungan. Kenapa harus ketua lingkungan? Karena mereka lah yang punya data. Dari data hidup itu terlihat siapa-siapa, si A belum terima sakramen apa, si B belum terima sakramen apa. Sehingga dari data-data tersebut, ketua lingkungan bisa mendorong ke kami di paroki maupun di stasi untuk mereka-mereka atau warganya yang belum menerima atau melengkapi sakramennya dapat segera melengkapi sakramennya, terutama untuk sakramen inisiasi. Sekian Sanpra Fokus kali ini. Sampai jumpa. Berkah dalam.